Abang mau nanya apa? Oke, saya mau nanya ini. Kita semua manusia sudah benar-benar jatuh dalam dosa ya. Betul. Hmm. Ya iyalah, nggak ada manusia yang Tidak, suci. jawab dulu. Tasya. Jangan haho-haho. Ya. Hostnya di mute aja, host mendengarkan. Oke. Oh iya. Seluruh pemimpin yang ada di dunia sudah diharuskan jatuh dalam dosa. Walaupun dia pemimpin apapun. Namanya manusia sudah harus diharuskan. jatuh ke dalam dosa. Siapa yang mengatakan itu, Bang? Memang Siapa yang mengatakan? ya, nanti jangan jawab dulu. Manusia Loh, abang, turun ke bumi karena abang berargumen karena itu dosa. harus bertanggung jawab. Ya udah, oke lanjut. Tasya, host ya, Oke. mute ya host. Jangan masuk. Oke. Oke, pada Yesus datang sebagai anak manusia, saya itu juru selamat dan disalibkan. Dia datang untuk menebus manusia daripada dosa atau menebus dosa daripada manusia. Nanti tolong jawab ya. Dan jika pada waktu itu Yesus sudah menebuskan manusia daripada dosa, apakah sekarang manusia sudah tidak ada dosa lagi? Itu pertanyaan saya. Jadi mohon tolong jawab Ibu Nur Ari Tonang. Dari Islam, Bang. Saya tidak berhak menjawab konsep penebusan dosa di dalam Kristen. Kalau abang bertanya konsep penebusan dosa di dalam Islam itu bagaimana, saya akan menjelaskan. Abang bertanya pula konsep penebusan di dalam Kristen bagaimana. Gimana sih abang? Kalau ibu dari Muslim tadi jangan ngerocos di situ. Dia ini kenapa ini? Tadi harus ya. Oke. Kalau begitu saya host jawab. Hei, Apa pertanyaannya? Ya. Apakah sampai hari ini manusia masih ada dosa? Ya jelas lah. ini gak jelas manusia ini. Itu kalau manusia tidak ada ya dosa, Bang. Itu sudah langsung masuk. Sebentar, Tasya, sebentar. Hmm. Ini host, dia tadi sudah memediasikan kita untuk berdiskusi, Bang. Ya, dia host. Nah, sekarang abang berdiskusi sama Muslim, abang mewakili dari Kristen. Hostnya ini hanya menyediakan tempat, paham? Dan saya minta tahatuha, Bang. Abang dari Kristen, saya dari Islam. Ayo, konsep penebusan dosa atau bagaimana? Hostnya diam aja nanti. Dia hanya penengah di sini, ibarat momot. Oke. Gitu loh. Tentang penebusan dosa ya tadi ya. Nah, abang jelaskan konsep penebusan dosa di dalam Kristen. Saya akan menjelaskan bagaimana dosa di dalam Islam. Silakan, Bang. Gitu, Bang, kalau berdiskusi. Abang tanya pula sama dia. Sama-sama menebus dosa di Kristen. Kristen versus Kristen itu cemana itu? Lanjut. Oke. Kalau begitu tadi saya pikir sama dengan host. Itu yang saya tanya. Saya Islam. Oke. Lanjut. Islam. Ya oke lah itu. Berarti di Islam apakah manusia sampai hari ini masih memiliki dosa? Itu saja saya tanya. Dengan cara apa supaya kita tidak begitu melakukan dosa atau menjadi kudus begitu? Menjadi suci begitu. Oke. Konsep dosa di dalam Islam itu, Bang, ketika orang itu sudah akil balik, sudah mengetahui itu yang namanya dosa, baru bisa dia dikatakan dosa, Bang. Kalau masih kecil, masih bayi, ya tidak akan bisa dikatakan dosa. Contoh, seorang ibu melahirkan anak, 2 minggu kemudian dia meninggoy. Apakah anak itu dikatakan dosa? Tidak, Bang. Anak itu dikatakan masih suci. Masih fitrah dia, Bang. Masih suci. Nah, bagaimana bisa dia dikatakan akan berdosa ketika dia sudah akil balik, Bang? Akil balik itu apa? Ketika dia sudah perempuan, ketika dia sudah menstruasi, laki-laki ketika dia sudah disunat. Atau laki-laki memiliki tanda-tanda ketika sudah dewasa, dia mulai tumbuh ininya, kan seperti itu, mulai berbulu, seperti itu, Bang. Karena apa? Karena ketika anak itu sudah akil balik, dia sudah mengetahui bahwa itu namanya dosa atau tidak. Nah,
Kalau konsep penebusan itu, Bang, sesungguhnya Allah Tuhan itu memiliki sifat, Bang. Salah satunya adalah apa? Allah tuh memiliki sifat Maha Pengampun, Bang. Ketika manusia berbuat dosa, dia bertobat, meminta ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima tobat. Nah, di dalam Islam juga, Bang, dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah, walaupun sekalipun dia adalah seorang muslim Islam, adalah syirik. Apa itu syirik? Syirik itu adalah menduakan Tuhan, Bang. Makanya di dalam surat Al-Ikhlas, di situ dipertegas bahwa Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Manusia itu bergantung kepada Allah, bukan Tuhan yang bergantung kepada manusia. Begitulah konsep dosa di dalam Islam. Sekarang Abang menanggapi atau mulai dari pertanyaan? Silakan tanggapi dulu. Oke, saya tadi daripada kecil ya, bayi ya. Setelah dia beranjak dewasa, pasti dia akan berbuat dosa. Tadi Bunda belum jawab. Itu dosa itu akan disucikan atau tidak? Saya sudah jawab, Bang. Saya mengatakan anak yang sudah akil balik baru mengenal yang namanya dosa. Begitu, Bang. Ketika dia mencuri, anak ini, Bang, contoh ya, umur 5 tahun, ketika dia mengambil mainan kawannya, apakah kita bisa mengatakan, kau berdosa, nak? Dia nggak tahu dosa, Bang. Tapi ketika dia sudah akil balik, udah beranjak yang namanya ke remaja, dia akan tahu yang namanya mencuri berdosa. Nah, bagaimana cara untuk biar kita tahu kita berdosa, terus Tuhan memaafkan kita, mengampuni dosa kita? Makanya saya katakan di dalam Islam, Allah itu memiliki sifat Maha Pengampun, Maha Penerima Tobat. Kalau orang yang berdosa itu mau bertobat, Bang, dan tidak melakukannya, sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat. Tuhan itu bukannya memiliki sifat kasih, Bang. Ketika dia menciptakan makhluknya, Tuhan tahu bahwa makhluknya ini akan berbuat yang seperti itu. Tetapi ketika kita meminta ampun dan meminta tobat kepada Allah, sesungguhnya Allah itu Maha Penerima Tobat. Nah, sekarang saya bertanya. Saya sudah menjawab ya, Bang ya? Boleh saya bertanya? Oke. Oke. Sekarang konsep penebusan dosa di dalam Kristen itu adalah Yesus datang ke dunia dan dia disalibkan yang katanya untuk menebus dosa. Nah, tetapi saya membaca banyak di dalam Bible, sebenarnya penyaliban Yesus itu bukan untuk penebusan dosa, tetapi itu adalah fitnahan, tuduhan keji kepada Yesus, sehingga para imam-imam besar, kepala-kepala besar di situ pada waktu itu marah kepada Yesus karena Yesus di situ mengaku bahwa dia adalah anak Allah. Kedua, Yesus kedapatan menghasut orang bangsa di situ untuk tidak membayar pajak pada kaisar. Ketiga, Yesus diserahkan kepada mahkamah agama itu karena kedengkian mereka. Banyak ayat-ayatnya, Bang. Nah, pertanyaan saya, Bang. Pertanyaan saya ini. Kalau memang Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa, kenapa Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya untuk meminta Tuhan mengampuni dosa? Di dalam doa Bapa kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Satu poin, Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Di situ tercatat Yesus meminta Bapanya mengampuni dosa. Yang kedua, ketika Yesus berada di tiang salib, dia mengatakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dari situ, dua yang saya terangkan itu kita bisa ambil poin bahwa Yesus mengetahui bahwa Tuhannya ini adalah Maha Pengampun. Satu bukti lagi, kalau Tuhan dalam perjanjian lama dengan Tuhan dalam perjanjian baru adalah Tuhan yang sama, Abang lupa, Daud ketika berzina dengan Batsheba, Tuhan mengampuni kesalahan Daud.
Kalau menurut tradisi Yahudi, Daud itu harus dirajam sampai mati karena kedapatan berzina. Tetapi tidak, Tuhan mengampuni. Nah, pertanyaan saya ini begini, dari 3 yang saya jabarkan ini, Yesus mengetahui bahwa Tuhannya memiliki sifat juga Maha Pengampun. Terus, apa fungsi dan gunanya Yesus disalibkan? Kalau tahu juga katanya untuk menebus dosa. Silakan, Bang. Oke, baik. Sebelum Yesus, saya jawab ya, sesuai saya belum begitu memahami, tapi saya menjawab sedikit ya. Sebelum Yesus datang untuk disalibkan, dia datang sebagai anak manusia. Ya, kita harus pelajari daripada manusianya. Apa yang dia katakan berdoa kepada Bapa di surga itu merujuk kepada dia manusia. Itu manusianya, tetapi di dalam dirinya memiliki keilahian, ya, memiliki roh. Karena Tuhan mengambil 2 kodrat kepada Yesus, ya, 100% Allah, 100% manusia. Maka di saat dia disalibkan, itu daging dan tubuhnya itu sebagai manusia yang normal, tetapi di dalam dirinya itu memiliki roh, kekuasaan ilahi yang lengkap. Supaya manusia tahu yang dia katakan kepada Bapa itu berdasarkan manusianya, tetapi di dalam dirinya memiliki keilahian, Roh Kudus, karena dia datang bukan dari darah dan daging, tetapi dia datang ke bumi dari Roh Kudus. Yang kita harus menuju kepada anak manusia. Inkar itu adalah makna inkarnasi Yesus, makna inkarnasi Tuhan yang datang ke bumi supaya kita tahu, supaya manusia tahu. Yang dia datang bukan untuk menyucikan manusia, tetapi mengembalikan manusia daripada kekuasaan iblis, ya, mengalahkan iblis, mengalahkan kematian dengan kebangkitan. Yesus harus berkata kepada Bapa di surga, karena saat ini dia berinkarnasi menjadi manusia, hidup bersama-sama dengan manusia. Dia harus berkata kepada Bapa di surga. Tetapi di dalam dirinya adalah Allah itu sendiri, Tuhan itu sendiri. Jika ada salah ya tolong jelaskan. Itu jawaban saya. Bang, Ini yang saya tanya, itu adalah makna inkarnasi. saya nggak nanya inkarnasi, Bang. Yang tadi saya paparkan adalah bagaimana konsep penebusan dosa. Di dalam Islam, bagaimana Tuhan itu memiliki sifat menerima taubat. Dan di dalam Bible sendiri, Yesus sendiri meminta kepada Bapaknya untuk mengampuni. Berarti Yesus tahu bahwa Tuhan itu Maha Pengampun, penerima taubat. Pada waktu saya bertanya kepada Kristen, Yesus mengatakan sesungguhnya pemungut bea cukai dan wanita-wanita pesindil akan mendahului kamu masuk kerajaan surga. Ya, itu karena mereka sudah bertobat. Nah, yang menerima tobat mereka ini siapa? Nah, makanya itu Yesus mengatakan, ya Bapa ampunilah mereka. Di dalam doa Bapa kami juga dikatakan, maka ampunilah kami seperti kami juga mengampuni mereka. Ampunilah kami. Yesus meminta pengampunan. Berarti Yesus tahu bahwa Tuhannya ini Maha Penerima Ampun, Maha Penerima Tobat, Maha Pengampun. Nah, saya tanyakan kepada Abang di sini bukan inkarnasinya, Bang. Yang saya tanyakan, apa fungsi Yesus disalibkan, sementara yang Kristen katakan Yesus disalibkan untuk menebus dosa. Tapi Yesus meminta kepada Bapaknya untuk mengampuni dosa. Tadi saya sudah katakan, menebus manusia daripada dosa, dia sebagai korban penghapus dosa, bukan menyucikan. Nah, jadi kenapa Yesus mengatakan, ya Bapa ampunilah mereka? Kenapa nggak Yesus langsung yang mengampuni? Manusianya harus kepada Bapa. Karena sementara Yesus jadi yang menerima ampun Yesus atau Bapa? Coba ulangi. Yang menerima tobat ini Yesus atau Bapa? Yesus itu sebagai pengantara. Perantara apakah lebih tinggi daripada yang memberikan
Yang mengutus kan perantara ini kan adalah jalan, perantara. Nah, lebih tinggi mana? Yang mengutus apa yang diutus? Secara manusianya lebih tinggi Bapa. Secara manusianya siapa? Yesus saat disalib bukan menjadi roh, roh tidak disalib, tetapi sebagai manusia dia disalib. Oke, yang disalibkan adalah manusianya. Nah, Manusia, apakah Yesus tubuh memiliki daging. keilahian? Oke, apakah Yesus memiliki keilahian Bapa? Ya, Yesus itu Oke. Bapa itu sendiri. Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Allah itu sendiri. Nah, yang disalibkan di kayu salib, Bapa atau Yesus? Yang disalib itu Yesus. Hah? 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 Tapi dia datang sebagai manusia, toh? Nah, keilahian Bapa itu di mana? Pada waktu berada di Yesus. Kan Yesus itu kan memiliki keilahian Bapa. Satu, Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Coba abang ya. Coba abang, pikir baik-baik. Yesus yang datang sebagai kemanusiaan, di dalam kemanusiaan Yesus ini ada keilahian Bapa, betul? Betul. Nah, ketika Yesus disalibkan, keilahian Bapa di mana? Ada di dalam diri Yesus, di dalam diri Yesus sendiri. Nah, jadi yang disalibkan itu apakah keilahian Bapa juga ikut? Yang disalibkan itu tubuhnya, dagingnya. Dagingnya, keilahiannya kemana? Ya roh. Roh tidak ada keterbatasan ruang dan waktu. Dia ada di bumi, ada di surga. Saya bertanya, roh Bapa ada berapa? Jangan tanya seperti itu. Loh, pada waktu Yesus dilahirkan, keilahian Bapa ada di dalam diri Yesus. Otomatis, Yesus ketika sudah brojol, keilahian Bapa juga ikut. Karena roh itu ada di dalam diri Yesus, betul? Betul. Nah, apakah surga masih ada Bapa? Itu yang saya tadakan, tidak ada keterbatasan ruang dan waktu untuk Allah. Nah, pertanyaan saya, roh Bapa ada berapa? Roh Bapa ada satu, boleh jika ada satu, karena roh itu dia itu tidak memiliki jenis kelamin, tidak bergender, dia bisa berubah. Saya tidak tanya bergender, Bang. Dan Roh itu berapapun. tidak, sebentar, Bang. Roh itu tidak bisa dilihat. Roh itu tidak bisa dipisahkan. Oke, betul tidak? Iya kan? Ya, betul. Roh itu tidak bisa dilihat. Ketika sudah di dalam jasad manusia itu menjadi hidup. Betul? Ya. Nah, ketika Yesus mati, roh ilahi itu kemana? Oke, kalau tanya Yesus mati, roh ilahi itu pertanyaan apa itu sebetulnya? Butuh bantuan nggak? Makanya jangan Nggak jadi usah. tuntung. Tasya, jangan Tasya. Boleh. Kau Oke, di sini silakan. host. Tidak. Kita Dia ini nggak mau hak diskusi Tuhan. sama saya. Dia nggak mau diskusi sama saya. Hak kita, Bang, ini keislaman dengan Kristen. Si Tasya hanya penyedia room. Tasya tidak usah, Tasya. Ini hak. Kalau misalnya mau naikkan Islam satu, naikkan Kristen satu. Jadi setidaknya dua dengan dua. Nah, sekarang roh ilahi ada di dalam diri Yesus. Kemanusiaannya. Nah, pada waktu kemanusiaan kedagingannya mati, roh ilahi itu kemana? Kan mati nih. Tidak. Rohnya tetap hidup. Saya tidak tanya hidupnya, Bang. Kalau roh sudah tidak ada di dalam jasad manusia, jasad ini mati, Bang. Nah, sekarang saya tanya, ketika kedagingan Yesus mati, roh ilahinya kemana? Oke, itu host jawab. Itu bantuan. Dia nggak mau diskusi sama saya. Saya nggak mau sama dia. Masalahnya dia nggak mau diskusi sama dia. saya. Saya bisa Saya jawab, nggak tapi mau. dia nggak mau diskusi, gimana dong? Nggak mau, saya yang minta. Anda Iya, sendiri yang naik jadi gimana ke dong? atas. Anda sendiri yang mau. Langsung, ayo diskusi katanya. Ayo. Saya dari Oke, keislaman menjelaskan. boleh. Nah, roh ilahi ini kemana, Bang, ketika kedagingan Yesus mati? Ya roh ilahi itu dia punya kuasa. Jadi dia Saya bisa tidak tanya dimasuk- kuasa. Kemana, Oke, Bang? ya tak tanya kuasa, tapi roh itu bisa di mana? Ada di surga, di bumi. Itu dia tidak memiliki batas ruang dan waktu. Bang, saya tidak Tidak. tanya. Kalau abang tanya di Islam, ketika manusia sudah mati, jasadnya dikubur, rohnya di mana? Akan dikumpulkan di alam barzah, alam penantian.
Itu sudah. Nah, sekarang saya tanya, ketika kedagingan Yesus mati, roh ilahinya, roh Bapaknya itu kemana? Oke, boleh. Itu host itu. Enggak, saya diskusi sama host. Saya bantu nggak jawab lah. diskusi sama Saya bantu host. jawab lah. Saya bantu Oke, jawab. Nah, Jadi Bapak itu pergi ke alam maut, berkuasa di sana. Makanya dalam Wahyu 1 ayat 18 dia berkata, "Aku memegang segala kunci dan kerajaan maut." Itu. Nah, itu apakah kamu jawabannya. menerima? Saya Itu. tidak diskusi lagi sama si Tasya ya. Apakah kamu menerima jawaban itu? Saya akan bertanya lagi. Saya menerima. Oke. Nah, oke. Pada waktu roh Bapa turun dalam kerajaan maut, pertanyaan saya, apakah di surga masih ada roh Bapa? Jangan jawab Tasya. Dia. Saya pengen dia. Saya diskusi sama dia. Silakan jawab. Masih ada. Berarti ada berapa roh? Roh ada satu. Roh yang ada di dalam diri Yesus adalah roh Bapa. Mati Yesus, jasadnya mati, rohnya masuk ke dalam kerajaan maut. Selama 3 hari, betul? Betul kan? Nah, di surga ini masih ada roh tidak? Masih ada. Roh siapa? Roh Allah. Jadi ada berapa Allahmu? Apa itu? Ada berapa Allahmu? Anak. Allah ada berapa? Bapa ada berapa? Ada satu. Jadi, loh, sekarang roh Bapa yang ada di kerajaan maut atau di surga? Kalau cuma satu. Roh Allah. Maksud roh Allah? Roh Bapa, ya Allah, ya Bapa, ya Allah itu sama nggak sih? Oke, saya ada di surga. Ada di surga, yang turun dalam kerajaan Ya. maut selama 3 hari roh siapa? Itu roh Allah. Ada berapa roh kalau begitu? Ada satu. Roh Bapa di kerajaan maut. Roh Bapa juga di surga, ada berapa roh? Saya tidak katakan roh itu ada berapa ribu-ribu roh pun boleh, ketika dia itu penguasa. Saya seperti itu mana boleh. Jangan dibantu Tasya, saya tidak mau Tasya. Kamu hanya host sebenarnya. Kalau dia minta Awak tanya bantuan, Tuhan, berarti roh dia Allah. harusnya Apa angkat kenapa? bendera putih. Betul tidak? Roh Bapa ada satu katanya Bang Bray yang mengatakan Ya, roh ya. Bapa ada satu. Ketika Yesus dilahirkan, Yesus itu adalah Bapa. Berarti roh Bapa ada di dalam diri Yesus. Ketika Yesus disalibkan, Ya, ya. roh Bapa turun dalam kerajaan maut selama 3 hari. Nah, selama 3 hari itu, apakah roh Bapa masih ada di dalam surga? Deh. Kena pelanggaran dia. Karena apa? Apa tertulis Mungkin itu? asap rokok kali. Enggak, kalau asap rokok tertulis di bawah. Dia turun sendiri. Ada tulisan enggak pelanggaran? Ada tulisan tadi. Ya udah diskusi sama saya lah. Saya Kita tidak mau diskusi diskusi sama sama saya. kau. Aduh. Karena kau sudah bilang sama aku harus botol dulu untuk membaca Bible. Udah malas aku. Naikkan lagi yang lain. Tung lah naikkan. Tung. Tunggu. Tung. Aduh, yang mana tung mau naik di sini? Nggak ada yang Coba berani. kita tengok siapa ini. Udah Coba yang diskusi sama saya aja lah di Naik, sini. Tung. Kau mengatakan membaca Ah. Bible itu harus botol. Makanya saya malas. Kau Oh sudah gitu. bilang, kau ini kan Karena kau kan membotolkan karena bagi orang. dunia itu tentang Yesus itu adalah salib itu adalah suatu kebodohan bagi dunia. Tetapi itu bukan buat orang dunia ya, itu mengatakan itu adalah suatu kebodohan. Tetapi buat saya itu adalah hikmat Tuhan untuk mengerti tentang firman Tuhan itu sendiri. Diturunkan oleh host katanya. Hmm? Kau turunkan dia tadi. Enggak. Itu Ada karena diturunkan. pelanggaran, ada pelanggarannya, hapus gitu. Gitu. Naikkan yang lain. Oke, salam. Jadi ini bagus juga ini sebenarnya untuk menyadarkan tung karena ada muslim di sini dan saya sebagai Kristen yang sejati. Saya bukan Kristen abal-abal. Salam. Salam. Iya. Kristen ya, Mbak. Ya Kristen. Oke, Salam, silakan. Ibu. Iya, percaya nggak Yesus itu Bapak? Kenapa? Percaya nggak Yesus itu adalah Bapa itu sendiri? Iya, dia juga disebut Bapak, dia juga Bapak. Oh, dia juga Bapak. Udah bagus tuh ya. Silakan kan orang mau nanya. Ya. Siapa yang tahu ada di masih kayu ada salib pemahaman itu. tung-tungnya Iya. gitu masih ada kan? Kakak ini gereja di mana? Itu aja dulu.
Kenapa, Bu? Gereja di mana kakak? Saya Kristen Protestan, Bu. Tapi sekarang kan kita itu lebih banyak hidup dalam kebenaran aja, Bu. Berdasarkan Oh, Alkitab. maksud saya kakak mengimani yang mati di kayu salib itu adalah Tuhan, bukan manusia ya? Tuhan dan juga manusia, Bu. Jadi ada dua di situ. Tuhan sekaligus manusia juga, Bu. Jadi bukan Tuhan toh, bukan manusia toh. Kau mau lanjut Tasya atau saya Tasya? Ibu juga boleh, Ibu Nora juga boleh. Jadi ada dua natur berarti ya. Apa bedanya manusia jadi Spiderman atau manusia berubah jadi superhero gitu? Itu kan dua natur. Berarti kalau kamu membayangkan dua natur seperti itu, nggak bisa. Tuhan itu kan tidak berubah. Dia tetap Tuhan. Yang mati itu adalah tubuh Tuhan itu sendiri. Itu jawabannya. Bukan manusia, Ya, tapi tubuh tapi Tuhan. maksudnya begini. Tuhan itu kan yang pertama dia kan roh, ya kan? Dia secara Betul, roh dan roh, mempunyai ya. tubuh fisik. Nah, Tuhan itu dia datang kepada manusia, datang dalam bentuk wujud dan rupa manusia. Tapi kita tahu sendiri bahwa Tuhan itu dikandung dari Roh Kudus. Dia lahir dari daging, tubuh seorang wanita, tapi ingat dia dikandung dari Roh Kudus. Artinya Betul. dia awal mula dari tetap roh. Tetap Betul. roh, jadi keilahlian dia tetap roh. Dia hanya mengambil daging dari Maria ini. Kenapa? Karena dia mau menjadi serupa dan segambar dengan manusia. Ya, tapi dia tetap Bentar, Tuhan. daging Kalau dia dari Maria berarti ada darah campur darah dengan dari tidak, apa? Manusia dia dong. 100% dikandung dari Roh Kudus. Kita lihat dia punya firman. Yesus itu dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Artinya secara daging, dia lahir secara daging, yaitu manusia yang penuh dengan kedagingan ini, tapi dia dikandung dari Roh Kudus. Roh Kudus, ingat itu baik-baik. Jadi ketika ia mati, kenapa Tuhan Yesus itu harus mati? Salah satunya, kalau secara logika kita akan berpikir begini, mana ada Tuhan mau tunggu, mati? kakak. Ia dikandung daripada Roh Kudus. Yang mengandung Yesus ini Roh Kudus apa Bunda Maria? Roh Kudus di dalam darah Bunda Maria, Bu. Contoh, ini ada Nggak ada Bunda nggak ada darah loh. Dengar dulu. Tuhan Dengar dulu, Yesus maksudnya itu begini, Bu. tidak ada darah campur darah dari Maria. Iya, tidak ada, tapi istilahnya kandungan Maria cuma dipinjamkan aja. Dipinjamkan gimana pinjamnya? Itu Maksudnya diketahui. begini, dari awal, dengar dulu kak. Nggak masalahnya diketahui Muslim ini kita. Iya, ini karena kita belum menjelaskan sampai detail, kita sudah dipotong. Jadi mereka terima sepotong-sepotong. Iya. Itu yang salahnya di bingungnya, situ. kakak mengatakan, Maksudnya begini Bu Nora, iya, dikandung izinkan dari kita Roh Kudus. menjelaskan kebenaran Kakak secara menjelaskannya utuh, itu, kakak baru menjelaskan ibu itu, maunya boleh kakak baca dulu tahan. kitab Oh, ini kakak. salahnya di mana? Ini kita belum menjelaskan Kakak, sampai tunggu detail. dulu. Ingat Ibu, Kakak maunya, kebenaran sebentar, firman Tuhan kakak. tidak boleh kita Kebenarannya menjelaskan kakak tidak detail. membaca Harus baik-baik. detail dulu Kak, Ibu. Kak, Kalau nggak sebentar detail dulu, kita Kak. nggak akan ngerti Bu. Kakak bisa diam dulu, kakak sebentar bisa diam. Nah, Boleh. kakak tadi menjelaskannya dia dikandung dari Roh Kudus. Jadi seolah-olah Yesus ini dikandung oleh Roh Kudus. Makanya saya tanya tadi. Bukan seolah-olah, emang itu firmannya Yesus dikandung Yang oleh mengandung, Roh Kudus, oke, Bu. yang mengandung Yesus itu Bunda Maria apa Roh Kudus? Dikandung begini, ceritanya begini. Yesus dikandung oleh Roh Kudus, lahir Ada? dari anak darah Maria. Nah, contohnya kayak gini, Bu. Saya kasih lanjutan firman. Kita sebagai manusia, kalau hanya cuma lahir dari daging, daging itu dari bapak dan mama, kita akan mati dalam kedagingan karena punya sifat daging. Maka dari itu kita harus lahir dari Roh Kudus juga. Supaya apa? Kita lahir baru dan kita ada buah Roh Kudus, Bu. Itu lanjutan dari firman itu, Bu. Jadi kalau kita cuma lahir dari daging, dari bapak dan mama kita, Bu, hidup kita nggak bakal masuk kerajaan Allah karena manusia penuh dengan kedagingan, keserakahan, sifat daging, banyak penipu, serakah, omong kosong itu namanya abang kedagingan, lagi, Bu. Mbak, Maka kita harus lahir baru dari Roh Kudus.
Kita Iya, Bu, dikandung Bu, dari bentar, Roh bentar, Kudus. bentar. Itu ibaratnya. Iya, bentar Bu. Itu, Bu, Saya, kebenaran. kamu kan bilang bahwa kedagingan kita ini sebagai manusia itu adalah dosa, betul nggak? Iya, betul. Nah, tapi jangan mengatakan bahwa tuh, yang mati di atas kayu salib itu manusianya. Karena yang Saya begini, nggak bilang karena begitu, Bu. Justru kakak Enggak, yang tadi kan bilang kamu bilang ada begitu. dua Saya natur, bilang ada yang dua mati natur. di Sebentar, kayu sebentar. salib Natasha, itu Tasya, Tuhan Tasya, sebentar. bersama manusia. Karena Tuhan sudah jadi manusia. Jadi Yesus tetap Yesus. Dia juga 100% manusia. Jangan dulu tengok Jangan bilang jangan dia Kak. 100% manusia, Kak, nggak ada di sini Tuhannya. bukan Jangan podium bilang gereja, 100% Kak. Tuhan, nggak ada Sebentar, Kak, manusianya. sebentar. Kakak nggak Iya, baca kitabnya ya? saya. Kakak nggak Ya, baca Bang Ibu. kitab ya? Justru Yesus saya banyak dikandung sama atau menjelaskan kasih ibu yang salah paham. ya makanya Bu. diam dulu Ibu harus Kak. kebenaran dari Ibu akarnya. Kakak diam Kita dulu kalau mau dong. kasih tahu Kakak diam kebenaran, dulu. tahu dari akarnya, Sebentar, Bu. Iya, 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 Cuma iya, dari iya. rantingnya nggak bisa. Ganti-gantian dulu, Bu. Nggak bisa, Ibu Novi Ibu. ini pakai headset dulu Kakak, biar Kakak bisa mendengarkan suara kita. Jangan Kakak saja yang mau ngomong. Saya dengar, Bu, hanya karena Ya masalah makanya kita diam begini, dulu Bu. Diam dulu Bu, kasih Ya makanya orang saya kita ngomong dulu, Bu. Kita kalau mau menjelaskan kebenaran, Nah, Bu, diam dulu. itu harus dari Diam dulu, Bu. akar, Bu. Kalau kita langsung Ibu. copot ayat Aduh, nggak bisa. ya Allah. Ngomong tentang Saja. kerajaan Allah harus kasih tahu Ibu, dari diam akar. dulu, Ibu. Iya, iya, Diam dulu. gantian dulu lah, gantian. Oke, Bu Nora, Ibu silakan. tidak baca, ibu tidak baca. Ibu mengatakan katanya Yesus dikandung dari Roh Kudus. Tidak ada yang mengandung, tidak ada Roh Kudus mengandung Yesus, Bu. Makanya Saya ibu bakal diam. Saya tunjukkan baca. ayatnya. Ibu Saya mau, bacakan kitab ibu, makanya ibu diam. Saya mau tunjukkan Protes ayatnya, aja. betul. Saya tunjukkan ini datanya coba sama kakak ibu. baca. Makanya Kalau Yesus dikandung dari Roh Kudus. Oke, saya Ya. lihat ya. Yesus tidak dikandung. Yang mengandung itu adalah Maria. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Yang mengandung Yesus itu adalah Maria, Bu. Bukan Roh Kudus mengandung Yesus. Sejak kapan Roh bisa mengandung Yesus? Gimana ibu ini? Yang melahirkan itu Bunda Maria, masa mengandung pula Roh Kudus? Saya baca tuh di dalam Matius 1 nomor 18. Ibu baca tidak? Bu, ibu merocos saja terus. Ibu mengatakan Yesus dikandung dari Roh Kudus. Yang dikandung dari Roh Kudus itu adalah Bunda Maria, Bu. Bunda Maria mengandung dari Roh Kudus. Bukan Yesusnya yang dikandung oleh Roh Kudus. Bagaimana Roh bisa mengandung manusia, Bu? Gimana Ibu? Nah, itu yang pikiran Memberi Ibu tuh piciknya di situ, Bu. Makanya saya mau Loh, menjelaskan saya baca itu Matius sudah 1. potong. Tasya, coba kau yang baca Gini, deh, Bu, Tasya. maksudnya Nanti bilang, gini. Udah diam Iya, dulu. jadi gini, Saatnya saya Ibu, bicara. ibu diam dulu. Ibu dengar dulu, Bu. Yesus dikandung dari Roh Kudus itu bersifat roh, bersifat Tidak daging lahir ada. dari Maria. Maria mengandung Nah, dari yang Roh tadi saya Kudus sudah itu sebutkan tadi, maksudnya. manusia Makanya tidak diam boleh dulu hanya lah, lahir Ibu. dari Tasya, daging, tolong tapi lah, harus jangan lahir kita dari debat Roh kusir Kudus begini. juga. Diam Nah, dulu, Yesus juga diam dulu. begitu. Lahir dari Roh Kudus. Berarti Ibu, Roh Kudus yang melahirkan. namanya roh ini tidak bisa Ibu hanya ukur saja hanya dari kandung dari Ibu, kalau ibu. bilang Saya Yesus hanya baca lahir Matius dari 1. kandungan Maria, berarti Yesus ini Tasya deh. 100% DNA-nya Diam diambil dulu, dari Yesus. Tasya. Ya, diam dulu, Bu. Diam satu-satu, Bu. Yesus ini DNA-nya tahu nih 100% dari orangnya. Roh Kudus, makanya dia disebut sebagai Diam Allah, dulu, Bu. Dia Bu. hanya Ibu. lahir saja dari Maria. Diam. Aduh, ganti-gantian, Bu. Jangan ngerocos Ibu, diam terus, dulu, nanti Ibu. diturunin lah. Enggak tahu. Enggak apa-apa, turunin saya karena saya lagi kasih sudah, kebenaran. Enggak gini loh, Sama Bu, orang gini, nggak Bu. tahu aja. Kan kebenaran. Ibu tadi berkata gitu, Roh Kudus mengandung Yesus. Padahal itu tidak ada gitu. Yang ada Maria Mengandung dari Roh Roh Kudus. Jadi Ini, terbalik, Bu. jangan dibalik-balik begitu maksudnya. Ibu. Iya, Jadi memang Maria ini sebenarnya mengandung dari Roh Kudus. Dia memang Ibu digandung tadi oleh Roh mengatakan Kudus. Roh Kudus mengandung Yesus. Gimana Ibu ini? Kan tadi saya bilang dia dikandung oleh Roh Kudus, Ibu. Siapa Lahir dia, dari Ibu? anak darah Maria. Siapa? Bu, Roh Kudus. Kan saya sudah bilang lahir dari dengar, anak Bu. darah Maria, Bu. Tapi dikandung oleh Kau Roh Kudus. mengatakan dia dikandung oleh Roh Kudus. Tidak begitu, Bu. Maria mengandung dari Roh Kudus. Bukan Yesusnya dikandung dari Roh Kudus. Apa bedanya, Bu? Itu cuma beda Beda lah. kalimat aja, Bu. Itu Beda nggak ada kalimat. bedanya. Dikandung Beda dari Roh kalimat, Kudus, beda artinya. lahir dari Maria. Itu Aduh, pusing Beda saya. kalimat, sama, Bu. beda Nggak ada artian, Bu. bedanya. Butuh botrek, saudara-saudara. Sekarang Ibu, coba Ibu. Dia Tolong dikandung siapkan dari Roh Botrix. Kudus. Pertanyaan saya, tadi saya tanya, dia ini siapa? Yesus. Apakah Roh Kudus mengandung Yesus?
Memang Roh Kudus itu dia ikut peran ambil bagian di dalam Saya tidak kelahiran tanya, saya tidak Yesus. tanya. Saya tanya apakah Roh Kudus mengandung Yesus? Itu secara roh itu bahasanya begitu Bu, tapi secara roh dia Di ada mana bersama-sama secara roh? dengan Kamu Yesus. baca di dalam kitab apa, Bu? Yang Ada Ibu di benar dalam Maria, Alkitab itu. ini Maria mengandung dari Roh Kudus, itu yang benar, Nah. bukan Roh Kudus, karena Roh itu kan nggak mungkin hamil gitu loh. Enggak, masalahnya kamu bikin kata-katanya salah. Jadi Bukan Roh masalah hamil, tapi makanya Enggak, kita sudah masalah- kasih contoh tuh, misalnya kita sebagai manusia, kalau Enggak, kita hanya lahir secara daging, Enggak, kita kan penuh dengan kedagingan. Kita Maria juga harus lahir baru oleh Roh mengandung Kudus. dari Roh Maksudnya Kudus sih, itu maksudnya betul. firmannya ke situ. Enggak, memang Kalau kita Maria cuma lahir mengandung dari Roh Bapak Kudus sama itu Ibu, kita betul. penuh kedagingan, Tidak mau, itu udah ada banyak turun dosanya. dulu, Bu. udahlah, ini, Makanya kita Mbak, harus lahir turun dulu baru lah ya, Mbak, dari ya. Roh Kudus. Oke, bukan oleh Mbak, makasih ya. Terlalu ngerocos gitu, nggak bisa kok diskusi jadinya. Maaf ya, aku turunin. Jadi Maria itu mengandung dari Roh Kudus yang membentuk daging gitu ya, daging yang kudus untuk korban penghapus dosa. Itu baru benar. Dia dikandung dari Roh Kudus, makanya saya tanya. Jadi masalahnya Roh Kudus kan nggak bisa hamil, masalahnya. Bagi- Mana sih ceritanya? Selamat siang. Jadi makanya ini banyak Kristen-Kristen memalukan gitu kekristenan itu sendiri. Jadi saya hadir di sini untuk meluruskan Kristen yang sejati. Ya, agamanya apa, Bang? Kristen. Oke, bisa open cam? Boleh. Iya, silakan. Coba ajukan naik. Ya, saya ini sebagai Kristen sejati ya, bukan Kristen abal-abal apalagi tung-tung. Nah, kalau Kak Nora ini kan Muslim. Oh iya. Iya, jadi silakan. Terima kasih Kak, kasih kesempatan untuk naik nih. Ya, bisa open cam dulu nggak? Biar enak ya. Bisa tuh, udah ada undangannya tuh. Udah? Belum bisa ya? Iya, mana? Udah nih, udah aku kirim undangannya nih. Di bawah. Di Oh, bawah iya. dibilang, Tunggu, wow, saya- ganteng saya- banget. Hah? Kamu mau meluruskan Kristen sejati, tapi kenapa harus ada Nora Ritona? Ya, maksudnya biar kalian itu tung-tung juga Memilih. sadar. Lagian memilih mau diskusi sama saya apa Tasya, kan gitu, terserah gitu loh. Iya, saya kan orangnya toleransi lah. Kalau Tungtung mau naik juga, saya buka juga. Jadi sama-sama Muslim mau nanya sama Tungtung, Muslim mau bertanya sama saya, boleh. Saya tidak melarang, gitu. Oke Pak, silakan mau nanya sama siapa? Sama Kak Nora atau saya? Ya, dengan Bu Nora dulu lah. Oleh, oke silakan. Nah, silakan. Ya, terima kasih Bu Nora untuk kesempatan naik ini. Rupanya seru juga ya, asik juga untuk didengarkan, untuk ditonton, untuk dicermati, diperhatikan. Karena sepengetahuan saya sih terlalu banyak, udah tahu banyak yang paham Bu Nora ini dengan Alkitab. Nah, pertanyaan saya, kenapa Bu kok bisa nggak percaya dengan Tuhan Yesus gitu Bu? Bagi kami adalah utusan, Bang. Dan Yesus mengatakan dirinya sendiri adalah seorang utusan. Bapa yang mengutus aku, suaranya tidak bisa kau dengar, rupanya tidak bisa kau lihat. Apakah mungkin Yesus adalah Tuhan yang mempunyai Tuhan? Yesus berdoa pada waktu di Taman Getsemani. Yesus mengatakan, aku bersyukur kepadamu, Tuhan langit dan bumi. Terus Yesus mengatakan kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, dengarkanlah hukum yang terutama itu ialah Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Yesus mengklaim bahwa dirinya hanyalah utusan, dan Yesus mengatakan bahwa hanya ada satu-satu Tuhan yang harus kita sembah, yaitu siapa? Tuhannya dia, Bapa, tempat dia meminta. Oh iya. Tapi kalau menurut Ya. saya itu utusan Yesus itu kan utusan sebelum lahir. Utusan itu dari sebelum lahir utusan. Jadi beda dengan utusan-utusan nabi-nabi maupun dengan utusan-utusan orang-orang lain, itu beda. Jadi Begini Bang, begini Pak,
Yang kalau di dalam Islam yang namanya utusan, Yesus juga mengatakan tadi yang kami bahaskan di dalam Yohanes 17 nomor 8, Yesus menerima firman. Iya. Nah, dan dia sudah menyampaikan firman. Iya. Orang yang menerima firman itu disebut nabi dan rasul Oh iya iya. dan wajib menyampaikan kepada pengikutnya. Nah, Yesus siapa pengikutnya? Yaitu Bani Israel. Sepeda kami ya. Karena Yesus mengatakan di dalam Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Iya. Di dalam Markus Yesus juga mengatakan, "Hai Bani Israel, dengarkanlah. Hai Bani Israel." Ketika Yesus menerima firman, segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Mereka tertuju kepada siapa? Kepada Bani Israel. Pernyataan Yesus mengatakan dirinya Tuhan, saya tidak pernah ada temukan di dalam Bible. Kalau Anda membawanya dari terjemahan di dalam tahun 2011 Seleber, di sana dikatakan Tuan, junjungan, bukan Tuhan. Tetapi ketika direvisi TB1, TB2, kenapa Tuan menjadi Tuhan? Iya iya. Seperti itu. Saya cuma minta sebenarnya begini simpel loh Bang. Di dalam Islam, Toha ayat 14, Allah di situ memperkenalkan dirinya. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tiada Tuhan selain aku. Sembahlah kepadaku, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Allah memperkenalkan dirinya. Terus Allah tidak memperbolehkan makhluk yang diciptakannya itu menyembah selain daripada Allah. Di dalam hukum Taurat pertama, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Di dalam surat Al-Ikhlas juga dikatakan di situ apa? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Jadi kami itu tidak boleh menyembah lebih selain daripada Allah itu sendiri. Nah, sekarang Bapak Bisa saya bantu coba- jawab nggak? Enggak Tasya, ini kan antara saya dengan dia Tasya. Lu lucu pula, lu Nggak, diam aja masalahnya dulu. ini meluruskan Nggak. kekristenan gitu. Kamu menuluskan kekristenan, sementara Bapak ini nanti tungtung, kalian yang saling bentrok. Oke, Begitu loh. oke, Jadi oke. sebentar dulu, mute dulu. Oke. Nah, sekarang coba Bapak tunjukkan perkenalan diri dari Yesus adalah Tuhan. Kalau Tuhan itu sendiri mengatakan dirinya adalah Tuhan, itu ada, gitu loh. Kita lihat di dalam Perjanjian Lama, Tuhan memperkenalkan dirinya kepada Nabi Musa. Nah, Yesus juga mengatakan Tuhan itu adalah Esa. Itu ada di dalam Markus, dalam Yohanes 17 nomor 3. Hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah itu Tuhan yang benar, dan Yesus Kristus adalah utusan. Nah, di mana Yesus mengklaim dirinya adalah Tuhan? Ingat Pak, ya, ingat. Tidak mungkin kita katakan dia presiden kalau dia tidak dilantik menjadi presiden. Tidak mungkin Tuhan tidak mau memperkenalkan dirinya kalau dia ingin disembah. Ketika dia menciptakan makhluk, dia harus memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah pencipta. Nah, kepada siapa dia memperkenalkan dirinya? Kepada Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul ini wajib menyampaikan firman yang dia terima dari Tuhannya dan menyampaikan kepada umatnya. Nah, sekarang Bapak tunjukkan sama saya. Satu data saja Pak, yang membuat saya itu harus menyembah kepada Yesus. Karena Yesus mengklaim dirinya adalah Tuhan. Dan legitimasinya harus dari Bapak itu sendiri. Kalau Allah mengatakan turuti dan patuhilah rasul-rasul yang telah kuutus kepadamu, itu ada dalam Al-Quran. Karena rasul dan nabi itu penyampai wahyu, penyampai risalah, penyampai syariat. Nah, sekarang di mana Yesus mengatakan dirinya Tuhan, sementara dia menerima firman dari Tuhannya? Silakan Pak, sebentar Tasya. Pak Misail dulu menjawab. Ya, Ya, ayo Pak. kalau memang ayat-ayat dinyatakan seperti itu, memang saya belum begitu paham mengenai Alkitab. Saya hanya belajar dari pengetahuan dari tentang orang-orang yang sudah tahu dan bagaimana menyampaikan dengan saya. Tapi yang kalau untuk membahas soal sana nanti terjadinya kan seperti kayak ibu tadi itu. Jadi kita nggak pengen lah artinya. Enggak, kalau ibu tadi bilang, itu Pak, dia tuh ngerocos, dia tuh udah Ya, salah ya. ngomong. Coba lah, dia bilang Yesus dikandung oleh Roh Kudus. Bagaimana mungkin Roh Kudus mengandung manusia? Yang Betul, benar, Bunda Maria mengandung dari Roh Kudus. Roh Kudus itu ada di dalam rahimnya Bunda Maria, itu yang baru benar. Betul nggak Tasya? ya.
Ya, ya kalau benar. Dia sudah salah ngomong tapi Jadi gini, ngocos aja. saya bisa bantu jawab ya, Bapak ini Ya. kan nggak ngerti kenapa Yesus itu disebut Tuhan. Nah, masalah kalian berkata itu adalah hanya revisi-revisi atau terjemahan yang salah. Ya, Yesus itu Tuhan, Yesus juga itu Tuhan. Kenapa? Karena dalam Wahyu 17 ayat 14 di sini dikatakan mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih dan yang setia. Kenapa disebut Tuhan? Karena ketika datang ke dunia ini di dalam tubuh jasmani seperti manusia, maka dia disebut Tuhan. Karena Tuhan itu adalah sesuatu gelar yang tertinggi di antara manusia. Tapi Tuhan itu adalah gelar untuk Sang Pencipta. Tuhan itu hanya ditujukan kepada Sang Pencipta yang ada di surga. Dia berwujud roh, dimensi roh ya. Karena Tuhan itu roh. Ketika datang ke dunia di dalam tubuh jasmani seperti manusia, maka dia disebut Tuhan. Jadi tidak ada yang salah. Yesus itu mau disebut Tuhan atau Raja atau Nabi atau hamba utusan, dia tetap Tuhan itu sendiri. Begitu Bang. Cuman itu kan Tuhan itu kan gelar itu kan. Iya gelar. Gelar ketika dia datang ke dunia ini di dalam tubuh jasmani. Gitu. Jadi nggak usah bimbang-bimbang lah. Lanjut dulu Jangan Tasya. kalau Lanjut dulu sama-sama Tasya. Aku mati lampu. Lanjut dulu aku. Oh mati iya. lampu. Oh iya. Jadi Kalau begitu sama-sama Bang. utusan. Ya, kalau sama-sama utusan. Enggak, jadi kalau orang Islam kan bilang Yesus itu utusan, betul. Dia bukan utusan doang, dia memang nabi, dia juga utusan, dia juga raja, dia juga hamba, dia juga anak manusia. Segala gelar-gelar yang ada di dunia ini tuh Tuhan Yesus punya gitu. Jadi tidak ada yang salah. Kalau ada orang berkata Yesus itu cuma utusan, gitu. Iya. Nggak apa-apa, Ya, cuman karena memang dia utusan ketika datang ke dunia ini. Tetapi dia juga Tuhan, begitu. Enggak Mengerti ya, Pak? ya mengerti, saya paham soal itu. Cuman kan kita bandingkan, walaupun siapapun yang menjadi utusan, kan utusan itu tidak ada yang seperti Yesus. Bahkan yang lain kan Beda. jauh sangat beda itu loh, beda. Jadi mana utusan yang bisa dipercaya, mana utusan walaupun nggak statusnya bukan utusan, tapi mengaku sebagai utusan kan bisa juga, karena perilakunya itu nggak bisa buat contoh, buat teladan, bahasanya kan gitu. Karena banyak hal yang kurang kita. Tasya. Iya, Tasya. iya. Nah kan kalau misalnya ada yang apa, ini apa? Aku karena mati lampu, aku pakai jaringan data, jadi agak lelet sedikit. Tapi saya monitor ya. Tapi saya Oke, monitor. Kak. Ini Iya. agak lelet ini. Iya, Kak. Oke, Jadi Kak, ya. Bapak percaya nggak Yesus itu adalah Bapak itu sendiri? Kalau Yesus itu Bapa atau anak, yang jelas kan di situ tidak ada ketentuan. Percaya dengan Bapa, kamu tidak selamat, dan kamu Ada. Dalam Yohanes 8 ayat 24 dikatakan kamu akan mati dalam dosamu jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia. Ya. Jadi Bapak ini harus percaya bahwa Yesus itu adalah Bapak itu juga. Tetapi ketika turun ke dunia dia juga disebut sebagai anak. Begitu. Ya. Jadi jangan bimbang lah kekristenan itu ya. Karena banyak sekali orang yang dari Tritunggal ini murtad. Makanya di sini hadir nih sebagai orang yang muslim bertanya-tanya, membuat menyadarkan saya ini yang menjawab. Ya, Gitu. Ya, kalau posisinya saya sekarang sih memang Tritunggal, tapi kan kita percaya sama Yesus sama Bapa itu, karena Bapa dan Anak itu dengan Yesus itu tidak bisa terpisah. Tapi kalau memang banyak ada orang-orang Tritunggal banyak murtad, itu mungkin kan pendalaman ilmannya kan itu tergantung pendalaman imannya dia sendiri, nggak mampu. Enggak, gini, Yesus itu adalah sang Bapa itu sendiri. Ketika datang ke dunia ini ya dia Bapa itu sendiri. Bapak itu sendiri. Oke Bang, makasih ya. Gantian lah ya Bang. Oke, gantian ya. Ya, makasih ya. Ya, salam. Halo. Ya, jadi jangan bingung-bingung ya buat Kristen yang Tritunggal gitu. Yesus itu adalah Bapa. Dia datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita. Siapa lagi nih yang Tritunggal ini? Jadi di sini bagus juga sih. Ada Muslim juga. Jadi Tritunggal juga jadi nyadar juga ya.
Halo. Halo Kak Tasya, Iya, Kristen kah? Islam Kak. Ngapain naik Islam? Mau nanya apa sama Mau saya? mau nanya Kak Tasya, Iya, silakan. mau nanya kenapa Yesus itu dianggap Tuhan? Kenapa bukan Nabi Adam yang diciptakan dari tanah yang dianggap Tuhan? Sejak kapan Adam jadi nabi? Nabi Adam Hah? Sejak kapan Adam jadi nabi? itu kan zaman Kamu tahu nggak tugasnya nabi itu apa? Membuat manusia-manusia itu bertobat. Membuat manusia-manusia itu datang kepada Tuhan. Menyampaikan apa yang Tuhan katakan kepada nabi, itulah disampaikan kepada umat-umat yang apa saat itu yang ada. Mana dia? Kenapa turun? Waduh, Kanora, ini teman kalian ini Muslim juga tidak bisa jawab pertanyaan saya. Mana dia? Nabi pertama itu adalah Nabi siapa ya? Kalau Adam itu bukan nabi. Dia manusia pertama. Abraham juga bukan nabi. Dia itu adalah bapak segala bangsa. Selamat siang Daren. Selamat siang. Ya, Kristen atau apa ini? Ya, lama ya aku tadi nungguin ya. Ya, Kristen atau apa Aku ini? dari Kristen. Oh, Kristen. Bisa open game nggak? Kristen. Bisa open Iya. game nggak? Mungkin kayak bisa, tapi nggak apa-apa ya, aku izin gini aja ya, soalnya aku di pinggir jalan ini. Iya, ya nggak apa-apa. Lagi di Percaya tempat nggak kerja. Yesus itu adalah Bapa? Hah? Yesus adalah Bapa. Iya. Yesus adalah Bapa. Percaya nggak? Dikatakan di mana kalau Yesus itu adalah Bapa? Oke, Filipi 4 Ya, ayat ini aku sambil karena kan ini ya, kita sama-sama percaya Yesus adalah Tuhan. Jadi Iya, betul. ya saya berharap jangan terjadi seperti di Kejadian 3 ya. apa itu? Ya. Jadi gini, Yohanes 14 ayat Ya, 6 ya, dan ya. 7. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Di ayat yang ke-10, "Tidak percayakah engkau bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku?" Jadi artinya Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Ya, Gitu. kalau kita ngelihat kalau dikatakan Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, secara keilahiannya ya saya percaya. Tapi kalau secara kedagingan daging itu secara manusianya, aku rasa beda ya. Kalau secara memang ilahinya roh. sih saya Jadi percaya. gini, Tuhan itu kan roh. Ketika turun ke dunia ini, Dia menyatakan diri sebagai manusia, betul nggak? Memiliki Ya, daging. betul. Nah, daging ini hanya untuk korban penghapus dosa saja sebenarnya. Iya, itu Jadi kita untuk jangan perantara. melihat Ya, dagingnya, untuk jangan perantara melihat kita, dagingnya, ya. karena daging ini cuma hanya korban penghapus dosa. Jadi kita lihat ini adalah roh, wujudnya Dia sebagai roh.